usah dipertentangkan. Karena saya sangat percaya bahwa semakin kualitas rohani itu meningkat, maka wujud tampaan luarnya yang jasmani itu juga akan meningkat. Ingat bahwa Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa, ya. Bahasa Inggrisnya Spirit of Excellence. Excellent itu artinya sesuatu yang sempurna, yang prima, yang luar biasa, yang punya standar kualitas yang tinggi sekali. Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa, punya spirit of excellence. Dan semua yang dia kerjakan, excellent sekali. Kalau Anda perhatikan, secara jasmani, dia bertahan sekitar 4 raja bergantian, dia bertahan pada posisi yang tetap di atas. Artinya secara pekerjaan, secara jabatannya, tetap excellent. Itu nampak di situ. Nah, dari mana kita bisa mengerti bahwa ini excellent? Karena Alkitab berkata dia punya roh yang luar biasa. Setiap kali ada krisis, maka problem solvernya, penyelesai masalah itu adalah Daniel. Oleh karena itu orang berkata bahwa apapun yang dia kerjakan itu excellent sekali, bagus, sempurna, hebat sekali. Dan membuat pangkatnya tetap di atas, sekalipun beberapa raja mati berganti kerajaan, tetap pada posisinya. Namun kalau Anda telusuri, di mana the center of the nerve daripada Daniel, Anda harus ingat peristiwa sebelum dia dimasukkan ke Gua Singa. Orang mencari di mana titik yang tidak mungkin digeser dari hidupnya. Satu-satunya yang tidak mungkin digeser, yang kalau kita lawan tetap akan dikerjakan, adalah apa? Dia ngapain? Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi roh yang luar biasa, spirit of excellence, yang kemudian diekspresikan dalam kondisi jasmani kepangkatan yang luar biasa ini, sekali lagi, pusat sarafnya, the center of the nerve, dari semua yang menggerakkan ini, adalah bahwa dia orang yang berdoa. Sekali lagi, antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dan untuk itu, masuk lubang singa pun, tetap dia excellent. Dia katupkan mulut singa. Anda bisa nangkap ini. Jadi kalau kita belajar, jangan belajar dari luarnya, karena luarnya itu bisa flavornya macam-macam, saudara. Bentuknya, tampilannya bisa bermacam-macam. Tapi Anda mesti belajar cari intisarinya, yang berlaku bagi semua orang. Sebab kalau tidak berlaku bagi semua orang, maka tidak ada gunanya kita pelajari. Harus cari inti yang berlaku buat semua orang. Dan selalu itu sesuatu yang kuno, yang simple, yang sederhana, yang orang katakan kolot, tapi tidak pernah diubah Tuhan sampai kapanpun. Yaitu hubungan antara kita pribadi dengan Tuhan sendiri. Nah, semakin kualitas di sini meningkat, tadi saya katakan, itu ekspresi yang di sini akan makin meningkat. Setelah jadi, tanda petik ya, dalam level tertentu. Karena sebetulnya yang namanya jadi itu seperti apa? Banyak sekali kan. Sampai pada level tertentu di mana orang berkata, ada sesuatu sedang terjadi di situ. Maka ketika ini ini sebetulnya hanya ekspresi dari apa yang di dalam sebetulnya. Semakin kita berkembang dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Dia, maka yang jasmani ini akan makin kuat, dan akan terekspresi makin bagus. Saya beri contoh yang paling konkret, misalnya dalam hal gereja. Kalau ketika saudara itu berkembang rohani saudara, meningkat dan sebagainya, Anda dari jemaat 100 menjadi 1000, tentu apapun yang di sini, 1000 orang itu punya kekuatan yang luar biasa, 10 kali lipat bahkan lebih dari orang yang hanya punya kekuatan 100 orang. Sehingga tiba-tiba semua ini saling berkaitan sebetulnya ya. Ini saling berkaitan. Satu hal Anda capai akan memberikan kait kepada yang kedua,
yang ketiga, yang keempat. Nah, semakin kualitas di sini meningkat, tadi saya katakan, itu ekspresi yang di sini akan makin meningkat. Setelah jadi, tanda petik ya, dalam level tertentu, karena sebetulnya yang namanya jadi itu seperti apa? Banyak sekali kan. Sampai pada level tertentu di mana orang berkata, ada sesuatu sedang terjadi di situ. Maka ketika ini ini sebetulnya hanya ekspresi dari apa yang di dalam sebetulnya. Semakin kita, tapi Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan yang merupakan pusat saraf kita dalam menggerakkan semuanya itu makin tumbuh dan makin berkembang. Nah, saya akan bacakan 2 ayat yang hari Minggu lalu saya sudah sampaikan di gereja, tapi saya mau ulang buat saudara untuk kepentingan beberapa teman yang tidak hadir dalam kebaktian kami. Coba buka Kisah Rasul pasal 17. Lihat bahwa kalau quality di dalam itu naik, maka yang di luar pun akan naik juga. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kalau Anda dengerin Robert Owen khotbah, dia terjemahkan bagus, kata lebih baik hatinya dengan sebutan more noble. Noble atau nobleman itu sebetulnya noble itu bangsawan, orang yang punya derajat kedudukan, derajat keturunan lebih tinggi dari rakyat kebanyakan. Dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena, jadi ada sebabnya. Mengapa ada kelompok orang yang more noble, yang kualitas di dalamnya lebih tinggi daripada yang lain? Itu ada sebabnya, dikatakan. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, artinya tanpa perbantahan, pergulatan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lihat bahwa derajat mereka di dalam itu, kualiti manusia mereka meningkat, oleh karena secara rohani mereka berkembang. Dengan kerelaan yang mereka punya menerima firman, dengan mereka teliti firman setiap hari, itu membangun akan manusia batiniah mereka. Yang di dalam makin kuat akan membuat yang di luar orang berkata, ini orang lebih tinggi derajatnya. Oke, teruskan lagi. Nah, bagaimana dengan perbandingan mereka, orang Tesalonika? Teruskan dulu 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan Tesalonika tahu bahwa di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi kalau orang itu derajatnya di bawah, kerjaan luarnya apa? Menghasut dan menggelisahkan orang banyak. Nah, kata monobel ini kalau Anda tinggal di Jawa Tengah, di Solo misalnya ya, Anda akan tahu apa artinya seorang bangsawan dengan rakyat biasa. Kalau Anda tinggal dalam lingkungan keraton, menurut yang saya tahu ya, minimal ada 3 level penggunaan bahasa. Bahasa pertama adalah antar rakyat, atau bahasa yang dipakai oleh seorang pembesar kepada rakyat di bawahnya. Itu yang namanya bahasa Jawa ngoko. Kue-kue itu yang begitu yang Anda sering dengar teman-teman dari Jawa Tengah kalau ngomong dengan segala keanehannya itu adalah bahasa Jawa ngoko biasanya. Saya rasa nggak ada yang bilang panjenengan gitu, nggak ada. Jadi nggak ada yang kayak wayang gitu kemudian keluar bahasa Jawa halusnya. Tapi kalau ada kita bicara dengan orang yang lebih tua atau punya gelar kebangsawanan, bahasa kita istilahnya darah biru, bukan darah merah, saudara. Darahnya biru, di depan pakai nama Raden, Raden Mas, atau Raden Kanjeng siapa, ya.
Raden Kanjeng Harjo, Sopa, Noto, Boto, Songo, Tiborolas dan sebagainya itu. Kalau dia punya berbagai macam gelar, Raden Ayu dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan gelar bahwa dia masih keturunan raja-raja. Nah, cara bicaranya kepada mereka itu berbeda. Digunakan bahasa Jawa yang lebih halus. Orang berkata itu pakai bahasa kromo inggil. Itu beda sekali. Kalau ngomong beda. Tidak berani bilang, kowe, wah itu kurang ajar saudara. Itu langsung ditusuk mati aja saudara, kalau orang begitu. Tapi nanti kalau ngomong kepada raja, atau orang-orang yang top leader dalam kerajaan itu katanya ada bahasa lain lagi yang lebih halus lagi. Yang saya nggak pernah ngerti. Yang saya tahu hono, coroko, itu saya nggak tahu itu apa. Tapi itu ada kayak begitu saudara. Jadi ada level bicara. Dan perilakunya bisa berbeda. Saudara ngerti kan? Setiap kali derajatnya itu naik, perilakunya berbeda. Kita setiap kali di dalam ini naik, perilaku kita akan berbeda. Rakyat jelata kalau ngomong seenaknya. Ngomong dengan kaki dinaikkan, dengan waduh. Tapi kalau ketemu orang tua, ini orang Jawa kalau ngajar, ini kita ilustrasinya bagus karena tinggal di Jawa Tengah, Anda mesti belajar, perhatikan. Sekarang sudah agak luntur. Dulu saudara, paling tidak ketika saya masih kecil itu masih kental sekali budaya begini ya. Kalau ada orang lebih tua atau lebih kita hormati, duduk ya. Kita nggak bisa sembarangan jalan, nggak bisa. Cara perilakunya berbeda. Kalau dengan teman, jalan, das, pukul sebentar, jalan lagi. Mungkin nggak apa-apa saudara. Tapi kalau itu orang lebih tua, kita diajari berperilaku berbeda. Nah, bedanya adalah kalau itu budaya dunia, Anda diajari ke situ. Tapi kalau ini dari dalam, tiba-tiba muncul mengubah dari dalam sendiri. Memang perlu tetap diajari dari luar, tapi tanpa dipaksa-paksa itu keluar dari dalam. Perilaku yang berbeda, sikap yang berbeda, quality hidup yang berbeda, semuanya berbeda. Nah kalau ada orang tua, orang Jawa ngajar begini bagus. Kalau dia duduk di situ, Anda mesti permisi, bungkukkan badan begini saudara. Tanda sebagai aku menghormati. Tapi kalau itu raja, jalanmu pakai lututmu. Ngerti saudara? Perilaku terhadap yang makin tinggi, itu perilakunya berbeda. Dan ketika dia jadi raja, kalau ngomong hati-hati. Karena ada istilah buat orang Jawa itu sabdo pandito ratu. Jadi kalau sampai raja ngomong, itu seperti Tuhan bicara. Hukum adalah perkataan raja. Jadi nggak ada raja kok cengengesan, nggak ada. Raja ketoprak banyak yang begitu saudara. Tapi raja yang benar-benar raja, kalau ngomong mesti hati-hati. Ngerti ya saudara? Sebab perkataannya adalah hukum. Dan itu nggak bisa diganti. Nah, Allah, Alkitab memberikan gambaran yang saya senang karena kita bisa lebih memahami akan apa yang ada. Dikatakan orang-orang Berea itu more noble. Derajat di dalamnya itu lebih tinggi daripada orang-orang di Tesalonika. Dan langsung pada perikop yang sama, Alkitab memberikan perbandingan bagaimana perilaku orang Tesalonika. Dikatakan mereka itu membuat keresahan. Dan yang kedua, mereka itu menggelisahkan hati orang banyak. Nah dengan demikian sebetulnya kita mengerti, apa yang di dalam kita itu akan tampil keluar. Semakin kita ini makin tumbuh di dalam kita, maka yang di luar itu akan makin berbeda. Brother Andrew pernah membuat pernyataan yang menarik sekali. Dia berkata begini, saya perhatikan katanya, orang-orang yang tadinya miskin, gak punya apa-apa, begitu kenal dengan Tuhan, dalam waktu tidak lama, sekian tahun kemudian, bahkan sosial ekonominya meningkat. Ya, tiba-tiba jadi orang-orang di kelas menengah atau bahkan kelas atas. Sehingga banyak orang menuduh, oh gereja pakai uang untuk menarik orang jadi orang Kristen. Dia berkata salah. Sebab rupanya kekristenan itu mengajarkan sesuatu yang ketika kita makin dalam dengan Tuhan, makin erat dengan Dia, maka quality kerajaan surga tertular kepada kita. Itu wajar sekali. Saya beri contoh begini.
Kalau Anda hari ini diadopsi jadi anak menteri, nggak usah anak presiden, anak menteri, perilaku pasti berubah. Ya, Anda akan diajari banyak hal yang membuat Anda berperilaku berubah. Anak menteri, anak presiden tidak boleh sembarangan. Karena membawakan nama orang tuanya, itu diajari. Maka level pergaulanmu berubah. Engkau nggak bisa pakai celana pendek, main layang-layang di lapangan lagi, kejar-kejar layangan di tengah jalan, saudara. Nggak bisa, lucu sekali anak presiden kejar layangan di layang-layang di tepi jalan. Semua perilaku kita menjadi berubah karena statusnya berubah. Kalau status di dalam kita ini makin berubah, maka cara kita melihat, cara kita berperilaku juga akan berubah. Maka Anda akan melihat bahwa taste-nya sekarang lain. Semuanya berubah. Pakaiannya, cara berpakaiannya, kerapiannya, rumahnya, semuanya berubah. Bukan karena duitnya lebih banyak, saudara. Itu pun karena akibat aja sebetulnya. Tapi cara hidupnya, disiplinnya, cara dia melihat, cara pandangnya, perilakunya kepada orang lain, semuanya berubah. Nah, itu yang saya katakan minggu lalu, ada suatu quality of life, kualitas kehidupan yang berubah karena di dalam kita berubah. Dan rupanya pribadi dengan pribadi tidak sama, kelompok dengan kelompok tidak sama. Yang membuat mereka berubah adalah kerelaan hatinya untuk menerima apa yang dari Tuhan dan kerinduannya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang Alkitab ini katakan. Jadi kalau Anda makin bergaul dengan Allah, Anda akan ketularan cara hidupnya Tuhan. Allah punya selera, Allah punya kehendak, Allah punya hobi tertentu, Allah punya sense of humor yang berbeda, Allah punya perilaku yang berbeda, Allah punya kelembutan berbeda, dia punya taste yang berbeda. Anda bergaul dengan dia, makin dekat, Anda akan makin dekat dengan taste-nya Tuhan. Nanti kalau membangun apapun, ngerjakan apapun, orang berkata, sesuatu yang lain sudah terjadi dalam hidupnya. Kok sekarang taste-nya berubah ya? Dulu berantakan semua, mendadak jadi rapi, jadi baik, tanpa orang suruh. Karena itu muncul dari dalam, saudara. Lebih cepat kalau dia diberitahu orang lain dari kebenaran akan membuat semuanya jadi improve, berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik lagi. Saudara bisa rangkap ini ya. Jadi ini sebab akibat yang terus akan terjadi. Semakin ini meningkat, ini akan yang jasmani akan ikut. Akhirnya kita akan punya spirit of excellence dan semua yang kita garap akan excellent sekali. Saya perhatikan misalnya ya, pada waktu dulu kita buat brosur, buat selebaran, buat apa. Anda tahu yang saya buat? Sederhana, dari kertas yang sama dengan kata-kata begitu. Lama-lama waktu kita improve, kita berkembang, ya saya tahu ada orang-orang ditambahkan di tengah-tengah kita yang bagus, tapi kayak ini sekarangnya teman-teman seperti Pak Benyamin dan sebagainya, kita bisa buat yang begini, saudara. Selebarannya jadi color begini, jadi bagus. Bukan karena selebaran baguslah yang membuat orang datang. Tapi saya baliknya, karena kita ini dibawa Tuhan meningkat. Akhirnya quality kita jadi improve. Kita bergaul dengan orang-orang yang lebih berkembang. Kita tentu akan berkembang. Dalam dunia pendidikan kan sama. Anda bergaul, Anda belajar dengan orang-orang lebih pintar kan? Sehingga kita bisa terima yang dia punya, membuat kita naik, mendekati kepada mereka. Dalam dunia rohani, hal yang sama berlaku. Jadi orang-orang Berea dikatakan itu monable. Mereka punya derajat di dalam itu, kebangsawanan di dalam itu lebih tinggi. Nah, orang Tesalonika lihat yang lebih rendah, mereka menghasut orang kerjaannya dan menggelisahkan orang lain. Yang dia buat itu membuat orang lain resah dan tidak diberkati. Nah, sekarang coba buka dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-26. Dari 1 Korintus pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-26. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kata ingat saja itu artinya sesuatu yang sudah lewat, bukan yang sekarang dialami. Kalau dialami sekarang, sadarilah sekarang gitu. Tapi Paulus berkata, ingat itu artinya sudah lewat dulu ya. Dia berkata, ingat saja saudara-saudara,
bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak alias bodoh. Tidak banyak orang yang berpengaruh alias rakyat jelata yang banyak dipengaruhi. Tidak banyak orang terpandang alias orang yang sering memandang orang, tidak pernah dipandang oleh orang, ya. Jadi statusnya di bawah, tidak pernah dipandang, tapi memandang terus kepada orang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lihat, pada mulanya kan di bawah sekali, saudara. Jadi lihat, tidak ada hikmat itu bodoh, ya. Tidak ada pengaruh itu orang di bawah. Tidak terpandang juga sama. Ini kan kondisi orang yang sudah bodoh, rakyat miskin, nggak punya status, di bawah. Dalam kesimpulannya ini tidak berarti. Tidak berarti. Nah, pada waktu kita pertama ikut Tuhan, secara manusia begini keadaannya. Tapi Allah memakai ini untuk meniadakan yang berarti di dunia. Ya, untuk mempermalukan yang hebat-hebat di dunia. Caranya gimana, saudara? Ini diangkat oleh Tuhan. Dibuat begitu rupa sehingga excellent yang dikerjakannya. Kalau Paulus berkata, ingat saja, artinya ini sudah tidak lagi di bawah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi bawa ini dalam hidup mereka. Artinya hidup mereka sudah berubah. Kualitinya berubah. Semuanya berubah. Dan ini yang membuat kita menyadari. Nah, di dalam perubahan pertumbuhan itulah saya katakan, maka cara kita memperlakukan dan menghormati orang akan berbeda. Saudara akan punya rasa menghormati orang yang tidak dibuat-buat, tapi tulus dari hati. Engkau berkata, saya menghormati dia. Itu terjadi karena pertumbuhan. Nah, coba saya bacakan 2 Korintus pasal yang ke-10. Saya diberkati sekali dengan ayat ini. Lihat pada ayat yang ke-12 mulai. 2 Korintus pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-12. Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Ayat 15 Anda perhatikan ini. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, ini yang ngomong Paulus, saudara. Kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, Anda garis bawahi kata itu, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibanding dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah,
Untuk bisa menghormati orang lebih, terutama mereka yang berpengaruh besar untuk pertumbuhan kita, yang memberkati kita secara rohani, para pelayan Tuhan di tengah-tengah kita, dibutuhkan iman yang makin tumbuh. Jadi cara kita respect kepada orang lain tergantung dari pertumbuhan di dalam kita. Orang yang kerdil dalamnya, orang itu akhirnya hanya mengukur semua dengan ukuran dirinya sendiri. Ketemu dengan orang lain, dia pandang sebelah mata, dan dia berkata, aku tidak perlu menghormati dia, karena aku rasa aku lebih baik dari dia. Tapi kedewasaan akan membuat kita menghormati orang lain, karena sejalan dengan pertumbuhan di dalam kita. Saya beri contoh begini. Kalau ada dua orang penerjemah ya, sama-sama hebat bahasa Inggrisnya, sama-sama bagus terjemahannya. Yang seorang bisa ngacau, yang seorang bisa memberkati. Kalau Anda telusuri, tergantung dari kondisi hati mereka. Yang seorang bisa begitu rendah hati berkata, aku menghormati pembicara ini, sekalipun aku tahu apa yang aku tangkap tentang Tuhan lebih daripada dia, tapi sekarang dia berbicara, aku hormati dia. Maka dia akan mengalir dengan si pembicara ini. Tapi orang kedua mungkin berkata, khotbahnya nggak bermutu, pendalamannya jelek sekali, homiletiknya juga parah, urapannya kagak ada, kurang doa, gua lebih dari dia, dan kita mengacaukan keadaan. Karena tidak keluar dari respek kita. Tapi Anda dan saya tidak bisa berpura-pura menghargai kalau Anda tidak punya respek di dalam hatimu. Engkau dan saya tidak bisa memberi apa yang kita sendiri tidak punya. Di dalam hubungan, ketika Anda bergaul dengan banyak orang, betapa pentingnya pertumbuhan kita sebetulnya. Kalau saudara ingin tetap hidup dalam harmoni dengan banyak orang. Sebab Alkitab berkata, bagian yang kurang penting harus mendapat penghormatan yang lebih lagi. Supaya tidak menimbulkan masalah dalam tubuh Tuhan. Bagian-bagian yang tidak kelihatan, yang seringkali harus diberi akan sesuatu tambahan untuk berkata, kami menghargai apa yang kamu lakukan. Dan itu penting sekali buat kehidupan kita. Saya bicara apa adanya dengan saudara. Ini yang seringkali saya pribadi dan istri saya lakukan. Teman-teman di gereja, staff, semua mereka dapat salary, dapat gaji, sebagaimana saya dapat gaji. Jadi, kami pakai sistem gaji, semua orang ada gajinya dengan angka tertentu dan itu ditentukan. Tapi seringkali saya berkata bahwa Tuhan memberi kami berkat lebih daripada itu, dari berbagai sumber yang lain. Dan apa yang kami buat, seringkali kami bagi apa yang Tuhan berikan itu kepada teman-teman yang tidak pernah muncul di mimbar. Mereka yang kerja di belakang, yang tidak ada orang yang tahu, tidak banyak orang yang melihat mereka sebagai public figure. Kami bagikan berkat itu secara keuangan finansial kepada mereka. Mungkin jumlahnya nggak segede-gede apa, tapi itu akan membuat mereka berkata, paling tidak ada orang-orang yang tahu bahwa kami ini diberkati dan kami ini ada. Dengan cara-cara begitu saja saudara, sudah memberikan pertolongan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih bagus. Tapi itu tidak mungkin kita buat-buat. Karena kita buat, sekali dua kali Anda ingat, Anda akan kerjakan itu. Tapi tidak jadi way of life, tidak jadi style kita untuk memberkati mereka yang tidak kelihatan. Dan saya berdoa supaya kita belajar bahwa ini jangan dijadikan sebagai pertentangan, karena sebetulnya yang di jasmani ini merupakan perwujudan dari apa yang rohani. Ingat, Alkitab berkata ketika bumi itu gelap, tidak ada apa-apa, semua bercampur, yang bergerak dulu roh Tuhan, lalu firman Allah. Ketika yang di dalam roh bergerak, dalam realita itu menjadi realita kenyataannya. Ya, dan hukumnya tetap sama, ini berlaku. Jadi dengan kata lain, semakin kita berkembang di sini, dan saya harap kita berkembang banyak, makin berkembang, makin tumbuh, maka Anda akan lihat bahwa banyak hal yang tiba-tiba excellent, berubah di sini. Taste-mu, seleramu, semuanya berubah. Semuanya berubah. Dan kemudian Anda lihat akan makin tumbuh, dan cara kita menghormati orang lain pun akan berbeda. Nah, ketika Anda bisa menghormati orang lain, sekalipun itu anak buah saudara, sekalipun itu orang yang baru dalam Tuhan, ketika Anda bisa respect menghormati orang-orang itu, Anda tidak pandang sebelah mata, tanpa sadar,
Saudara sedang membangun suatu keluarga di tengah-tengah tim pelayananmu. Dan itu akan menciptakan suatu atmosfer di mana Anda tidak usah dan tidak boleh sebetulnya mengintimidasi mereka supaya ikut dengan apa yang kita mau. Oleh karena kasih itu, dari dasar kita menghormati orang, dengan sukarela mereka akan mengikuti kemanapun kita pergi. Tangan Tuhan akan menggerakkan mereka dengan sukacita ikut kemanapun kita pergi.